teman-teman kabarnya gimana? Pasti luar biasa kan? Karena selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman gimana nih di rumah? Pasti teman-teman seneng banget kan? Bisa ketemu sama papa mama, bisa ketemu sama adik kakak, dan juga bisa belajar di rumah. Nah, biar lebih semangat lagi nih teman-teman, yuk kita yel-yel sama-sama ya. Kalau Sky bilang, let's race, teman-teman jawab, running after Christ every day. Siap ya teman-teman? Oke? 1, 2, 3. Let's race, running after Christ every day. Yeay! Wah, hari ini semangat sekali ya teman-teman. Coba senyumnya mana? Kayak Sky nih. Yeay! Nah teman-teman, hari ini Sky punya cerita yang menarik. Tapi sebelumnya, Sky mau ngetes teman-teman nih. Sky bakal kasih 5 huruf dan teman-teman jawabnya cepet-cepet ya. Ini tes loh teman-teman. Kalau bisa jawab semua betul, nanti teman-teman dapat nilai 100. Siap ya? Bentar, saya mau ngambil pulpen nih. Siap teman-teman? Sky mau kasih huruf dan teman-teman harus tebak. Oke? Siap? 1, 2, 3. Wah, benar jawabannya B. Coba yang ini, coba yang ini, coba yang ini. 1, 2, 3. Keren sekali. Jawabannya E. Betul loh teman-teman. Kalau yang ini apa ya? 1, 2, 3. Satu lagi. Kali ini Sky kasih yang susah nih. Bisa jawab gak ya? Coba. 1, 2, 3. Keren sekali teman-teman. Yang ini yang terakhir banget nih. Apa ya? Tada! Ya! Wow! Teman-teman keren sekali dapat nilai 100. Yeay! Wah, berarti teman-teman lulus tesnya dari Sky nih. Nah, sekarang Sky mau ngajak satu temen nih. Namanya Vino. Kita mau panggil sama-sama ya temannya Sky ini. Coba kita panggil. 1, 2, 3. Vino! Vino? Vino mana ya? Halo teman-teman. Hai Vino, apa kabar? Ya gitulah. Vino lagi bosen nih di rumah. Kenapa kok bosen Vino? Iya, habis di rumah terus. Masa belajar di rumah? Ketemu mama papa, gak bisa mainan sama teman-teman di luar. Kalau Vino di rumah kan enak. Bisa ketemu mama papa, bisa belajar di rumah, bisa mainan sama adik kakak. Bosen Masa udah 3 minggu di rumah, mau keluar nih. Vino harus taat sama peraturan. Kalau kita nggak boleh keluar rumah untuk sementara waktu, karena di luar sana sangat berbahaya. Tapi kan Vino sudah kangen sama teman-teman. Masa ketemunya di video call terus? Vino harus jadi anak yang taat. Iya, tapi bosen. Vino, coba dengerin ya. Habis gini Sky mau cerita yang menarik nih tentang seorang yang sangat taat sama Tuhan. Mau dengerin gak? Menarik juga ya. Yaudah, mau dengerin Oke, kalau gitu Vino duduk dulu ya. Jadi sambil Sky cerita, Vino harus dengerin. Begitu juga teman-teman. Oke, Kamu duduk dulu ya di sini. iya, dadah. Teman-teman,
Hari ini Sky mau cerita tentang seorang bapak yang sangat taat sama Tuhan. Tapi dia lagi dites sama Tuhan. Kita dengerin ya. Ada seorang bapak yang sudah sangat tua. Namanya Bapak Abraham. Iya, bapak yang dijanjiin sama Tuhan bakal punya keturunan anak-anak sebanyak bintang di langit. Wah, tapi kita lihat deh, Bapak Abraham ini udah brewoknya warna putih, berarti udah tua belum ya? Oh iya, umurnya sudah 100 tahun. Dan bener nih, dijanjiin sama Tuhan bakal dapat keturunan, dapat anak. Jumlahnya 1. Hah, kalau jumlahnya 1, padahal dijanjiin sama Tuhan kan dapat anak sebanyak bintang di langit. Kira-kira janjinya Tuhan digenapi nggak ya? Kita dengerin sama-sama ya. Oh, tadi Sky kan bilang Bapak Abraham lagi dites. Kita dengerin ya. Tesnya berupa apa ya? Penasaran nih. Waktu itu Bapak Abraham di usianya yang ke-100, dia dikasih seorang anak yang namanya Ishak. Coba sama-sama bilang Sky ya. Ishak. 1, 2, 3. Ishak. Oh, good job. Nah, si Ishak ini adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham ini sangat sayang sama Ishak. Sampai-sampai dia dibeliin baju, terus habis itu dikasih pendidikan yang bagus, sekolah yang bagus, diajarin yang bagus, diajarin kenal Tuhan, dan juga diajarin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, karena saking sayangnya ya, Tuhan mau ngetes nih. Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan yang berbicara seperti ini nih. Abraham, Abraham. Ya Tuhan, kamu sekarang pergi ke daerah yang namanya Moria. Di sana nanti kamu akan ke suatu gunung. Dan aku akan kasih tahu ya tempatnya untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi korban bakarannya adalah anakmu. Jadi teman-teman, yang dijadikan korban adalah anak satu-satunya yang namanya Ishak. Berarti teman-teman, si Ishak ini harus mati sebagai korban bakaran untuk dikasihkan ke Tuhan. Anak satu-satunya harus diberikan kepada Tuhan. Berarti Abraham gak akan punya anak lagi dong. Terus katanya janji Tuhan bakal punya keturunan anak seperti bintang di langit. Tunggu dulu, kita simak ceritanya ya. Nah, jadi pagi-pagi Abraham beserta 2 pembantunya dan juga Ishak nih, mereka sama-sama pergi ke suatu gunung yang ditunjukkan sama Tuhan. Jadi mereka naik ke gunung. 2 pembantunya gak boleh ikutan ke atas. Jadi Bapak Abraham bilang sama 2 pembantunya nih. Pembantunya dibilangin, Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ishak akan ke atas. nanti kita pasti kembali kok. Oh, kok tahu ya bakal kembali? Nah, setelah mereka naik ke gunung nih, sampailah mereka di gunung yang dikasih tahu sama Tuhan. Setelah itu, mereka mulai susun nih korban bakarannya. Korban bakarannya harus, dan jadilah seperti ini. Tada! Jadi Bapak Abraham beserta Ishak harus membuat kayu nih. Kayunya udah disusun nih sama Ishak. Terus
lagi ya? Oh, ada api. Yuk, kita bikin apinya nih. Apinya sudah ada. Kalau apinya sudah ada, berarti sudah lengkap ya teman-teman. Berarti udah siap jadi korban bakaran. Nah, sambil udah disiapin semuanya nih, Ishak bingung. Papa, ini apinya udah ada, kayunya udah ada, tapi kan harus ada dombanya kan untuk dikorbankan, Pak. Oh, Bapak Abraham pasti merasa sedih banget nih. Anaknya harus dikorbankan untuk Tuhan dan dia harus kehilangan anak satu-satunya. Tapi teman-teman, dengan bijaksana Abraham menjawab, "Tenang aja nak, nanti Tuhan akan sediakan buat kita." Oh, berarti dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan anaknya. Dan ketaatan Abraham mulai dites nih. Dia menaruh Ishak di korban bakarannya, dan ketika Abraham mau siap-siap menjadikan Ishak korban bakaran, tiba-tiba ada suara yang berkata, Abraham, Abraham, suara Tuhan. jangan kamu apa-apakan anak itu. Karena sekarang aku tahu bahwa kamu sangat mengasihi aku. Dan kamu sampai mengorbankan anakmu satu-satunya buat aku. Wah, ternyata teman-teman, Ishak gak jadikan korban loh. Ishak tetap hidup. Di gunung tersebut, Tuhan menyediakan sesuatu. Wah, ternyata dombanya disediakan sama Tuhan untuk dijadikan korban bakaran gantinya Ishak. Wah, jadi Ishak akhirnya selamat teman-teman. Dia tetap hidup dan tetap jadi miliknya Abraham. Ternyata Abraham lulus tes ujian loh dari Tuhan. Yeay! Dan Tuhan menyediakan anak domba untuk dijadikan korban persembahan buat Tuhan. Nah, dari sini kita baru bisa tahu nih bahwa Bapak Abraham sangat mengasihi Tuhan dan dia juga taat loh sama Tuhan. Teman-teman punya nggak ya suatu kesayangan seperti barang, terus atau misalnya sayang papa mama, atau misalnya sayang sama adik kakak, tapi Tuhan itu meminta, aku mau minta barang itu boleh nggak? Kamu kasihkan barang itu ke temannya ya. Wah, kira-kira teman-teman mau nggak ya memberikan barang kesayangannya teman-teman? Kalau disuruh sama Tuhan dan kalau taat sama Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Tapi syaratnya teman-teman harus taat. Jadi kalau misalnya ada peraturan nih, kalian harus stay di rumah, berarti teman-teman harus taat. Meskipun teman-teman merasa bosan di rumah, tapi kalau teman-teman melakukannya dengan taat dan sukacita, pasti Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus pasti memberikan sukacita buat teman-teman. Nah, sementara di rumah, teman-teman juga bisa baca Alkitab dan juga bisa kumpul-kumpul sama mama papa. Juga teman-teman bisa belajar sama mama papa loh. Wah, berarti teman-teman punya banyak waktu. Gimana? Seneng kan? Mana ya Vino? Iya. Gimana ceritanya? Sekarang Vino mengerti kalau ternyata
Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Vino selagi Vino ada di rumah. Nah, apa nih rencananya? Supaya Vino bisa lebih punya banyak waktu untuk baca Alkitab. Ya, itu Vino. Selain itu apa lagi nih? Selain itu di rumah bisa mainan sama mama papa. Wah, itu kan. Jadi Vino punya banyak waktu loh untuk mainan sama mama papa. Iya benar. Dan juga bisa banyak berdoa. Iya, apalagi Vino di rumah kan juga bisa belajar dan juga lebih kenal sama Tuhan Yesus. Iya nih, sekarang Vino ngerti. Jadi sementara supaya tidak berbahaya, kita harus stay di rumah terus. Dan bisa melakukan kegiatan yang asik sama mama papa. Ya, wah akhirnya Vino juga ngerti. Teman-teman, kita harus taat ya sama peraturan yang ada supaya kita tidak mengalami bahaya. Oke? Jadi teman-teman, sama-sama ya kita ayat hafalannya. Yuk Vino. 1 Petrus 1 ayat 14a. Lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Wah, gampang banget teman-teman. Sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Wah, keren teman-teman. Jadi teman-teman harus hidup sebagai anak-anak yang taat ya. Taat sama peraturan, juga taat sama mama papa, dan terlebih lagi taat sama Tuhan Yesus. Teman-teman mau nggak lulus tes dari Tuhan? Mau kan? Kalau lulus tes dari Tuhan berarti sama kayak Abraham. Abraham mendapatkan anaknya kembali loh. Begitu juga teman-teman. Kalau teman-teman taat sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Oke? Kalau gitu sampai di sini dulu ya acara Skyday Stories hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. God bless you.
semuanya sudah mengerti kan? Bahwa dengan kita taat sama Tuhan Yesus, berarti kita sedang diuji sama Tuhan. Gimana kita jadi anak yang taat dan mau menjadi yang terbaik kan buat Tuhan Yesus kita? Kalau gitu kita mau sama-sama berdoa ya, siap? Let's pray! Tirukan Sky berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu melihat hidup kami. Saya mau jadi anak yang taat seperti Bapak Abraham yang walaupun dia harus menyerahkan anak satu-satunya, tapi dia mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya sendiri. Saya mau belajar taat sama peraturan, sama mama papa, juga sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi saya dan keluarga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di episode Sky Day Stories berikutnya ya. God bless you all.